Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online GKI Kota Modern. Sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern, maka kebaktian online akan diperpanjang sampai dengan akhir Juli 2020. Diharapkan jemaat dapat terus setia mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita menyimak beberapa warta lisan. Warta yang pertama, ibadah dan pelayan firman. Kebaktian umum pertama, kebaktian berbahasa Mandarin pukul 7.30 dengan tema bersiap menabur, dilayani oleh Pendeta Andi Huang dari GKI Kanaan. Kemudian kebaktian umum 2 berbahasa Indonesia pukul 10 dengan tema bersiap menabur, dilayani oleh Evangelis Heri Sugeno. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan para hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian warta yang kedua dari tim New Normal Reopening Church. Berdasarkan keputusan PMJ 14 Juni 2020, maka telah dibentuk tim Reopening Church dengan Ketua Penatua Daniel Liman. Tim ini bertugas untuk mengevaluasi dan mempersiapkan panduan dasar kebaktian di gereja selama masa pandemi ini untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Susunan lengkap dari tim ini dapat kita lihat di warta tertulis. Kemudian Bapak Ibu warta terakhir yang ketiga dari Persekutuan Wilayah Online. Mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung di Persekutuan Wilayah Online yang membahas buku Kristus dan Coronavirus di setiap hari Sabtu pukul 20 sampai dengan selesai. Setelah materi ini selesai, maka Persekutuan Wilayah Online akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Bapak Ibu di wilayah Modern Land dan Banjarwijaya dapat mengakses link tiny.cc/modernland. Kemudian Bapak Ibu di wilayah Taman Royal dan Poris dapat mengakses di link tiny.cc/Taman Royal. Demikian warta lisan minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa bersaat teduh. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah saat ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mari kita bersama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Allah hadir di sini. Allah juga hadir di rumah kita masing-masing. Mari kita menyembah Tuhan. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Diam dengan
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tak terasa 3 bulan lebih kita tidak bertatap muka. Tak terasa kita tidak bisa berjumpa, beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Lalu, apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Mungkin ada di benak kita pertanyaan seperti itu. Jawabannya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Setiap hari ada saja kasih-Nya. Setiap hari ada saja rahmat-Nya diberikan kepada kita, anak-anak-Nya. Allah adalah setia. Allah adalah kasih. Penyertaan-Nya sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita meresponi kasih Tuhan itu. Bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan bagi kita, kesetiaan Tuhan bagi kita. Bersiap menabur. Bersiap menabur. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah hari ini, marilah kita persiapkan hati kita. Kita mengakui segala dosa kita, banyak yang kita perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Kita akan mengakui dosa-dosa kita. Saya akan memberi waktu Bapak Ibu untuk diam sejenak mengakui secara pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian saya akan memimpin dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami memuji membesarkan Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh satu-satunya Allah, Raja kami, kekasih kami, gunung batu kami, kekuatan kami. Kami memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengingat juga saat ini akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Terutama kepada Engkau sajalah kami berdosa. Engkau dengar kiranya seruan hati kami yang kami sudah sampaikan lewat doa-doa pribadi kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami yang penuh dengan dosa ini. Layakkanlah kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang suci. Layakkan kami, agar ibadah sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan, sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita dengarkan dari Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita akan membaca Mazmur bertanggapan diambil dari Mazmur 65 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 65 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Kita baca bertanggapan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. KPPK 371 ayat 1 dan 3. Kusuka mengabarkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Tuhan, sebab kasih karunia-Mu limpah dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tiba waktu kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai seluruh hidup kami. Baik hamba-Mu yang hendak memberitakannya, juga setiap jemaat Tuhan yang hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berleluasalah Engkau memberitakan kabar baik, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, kemudian ayat 18 sampai 23.
Secara khusus saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 40, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Anda pada saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu biasa dengan tema bersiap menabur. Nah saudara, setiap kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk menikmati anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi setiap kita juga diberi satu panggilan khusus, panggilan istimewa, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, supaya semua orang yang mendengar dan merespon firman Tuhan, Injil Kerajaan Sorga, mereka tidak hanya diselamatkan, tapi kita bawa mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, dari bacaan yang kita baca tadi, khususnya di Matius pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, itu Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga kepada semua orang. Di sana ada banyak sekali orang yang datang hendak mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi dari segala kalangan, dari rakyat biasa hingga mereka yang menduduki status sosial tinggi. Di sana juga ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat. Tetapi kepada banyak orang itu Tuhan Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan. Artinya tidak semua orang tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan pengajaran itu. Tetapi ayat 18 hingga ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada murid-muridnya secara khusus, ke-12 muridnya. Dan waktu dia mengajar, ia menjelaskan arti perumpamaan itu. Artinya saudara, bahwa Tuhan Yesus punya maksud tertentu, yaitu supaya ke-12 murid juga ambil bagian di dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga itu. Nah saudara-saudara, banyak orang enggan ya sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil. Banyak sekali ketakutannya dengan berbagai alasan. Mungkin saya khawatir saya nanti tidak bisa menjawab pertanyaan orang, atau saya belum pantas dan sebagainya, banyak sekali alasannya. Tetapi sebenarnya sekarang kalau ada orang yang beralasan saya belum menguasai salah satu cara supaya saya memberitakan Injil, gereja kita menyediakan banyak resource untuk itu. Ya, ada Evangelism Explosion, dan kita bersyukur banyak jemaat terlibat. Yang belum, ayo ambil bagian. Nah saudara, tapi bukan hanya sarana ini saja. Orang biasanya agak enggan orang Kristen untuk memberitakan firman Tuhan karena mereka bukan hanya tidak tahu caranya, tapi mereka tidak tahu medannya.
Makanya Tuhan Yesus menyampaikan di ayat 18 sampai 23 ini, hal apa saja yang harus diwaspadai oleh seorang pemberita Injil ketika ia hendak memberitakan kerajaan sorga itu. Nah saudara, pada waktu ini kita akan membahas hal apa atau 3 hambatan, 1 tantangan. Yang pertama, kalau kita membaca khususnya ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Waspada terhadap tipu daya si jahat, yaitu iblis. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa memberitakan kabar baik kerajaan sorga, kita tidak hanya menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ada satu pribadi yang sejak mulanya tidak pernah ingin orang lain mendengar apalagi menerima berita Injil. Siapa pribadi ini? Dia adalah si jahat dikatakan Tuhan, atau iblis itu. Yang dikerjakan oleh iblis di dunia ini hanya satu hal sejak dahulu kala, yaitu menghalangi supaya orang mendengar berita Injil dan menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita hendak memberitakan, menabur firman Tuhan, kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh sejak mulanya, yaitu iblis. Dia akan terus berusaha merampas apa yang diberikan Tuhan, mengaburkannya, sehingga kemudian orang itu tidak mendapat bagian di dalam Injil kerajaan sorga. Nah saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara memberceritakan tentang Injil? Mungkin sudah menguasai satu metode ya. Kita memberitakan kepada mereka Tuhan itu Allah kita, Allah yang baik. Tetapi kita manusia berdosa. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita memerlukan juru selamat. Diberikan Kristus bagi kita. Dan kemudian kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita lahir baru sebagai anak-anak Tuhan. Dan masuk di dalam persekutuan. Rasanya Injil sudah kita sampaikan dengan tuntas. Lalu kita tanya kepada pendengar. Bapak Ibu tahu yang saya ceritakan, memahaminya? Kebanyakan menjawab, tidak, saya tidak tahu. Nah waktu itu saudara, mari kita menyadari bahwa pemberitaan Injil kerajaan sorga ini, kita sedang masuk dalam kancah peperangan rohani. Ada musuh yang tidak terlihat seperti corona mungkin. Tetapi musuh itu berkuasa dia. Dan dia bisa mengambil, merampas firman Tuhan sehingga orang tidak mendengar. Meskipun mendengar, tidak mendengar dengan baik. Meskipun melihat, tidak melihat dengan baik. Sehingga orang kemudian tidak tahu apa yang kita beritakan. Saudara-saudara, bahwa ada iblis yang terus merintangi, menghalangi pemberitaan Injil. Tetapi juga yang kedua saudara, selain itu kemudian kalau kita membaca secara khusus ayat yang ke-20 dan 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera menjadi murtad. Berikutnya saudara, apa yang harus kita waspadai? Tantangan memberitakan Injil itu, yaitu jerat konsep tradisi agama. Saudara, waktu Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan penabur ini, hadir di sana ada seorang Farisi, hadir di sana juga para imam yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Apa mereka tidak mendengar pengajaran Yesus? Tentu mereka menyimak dan mendengar. Tetapi kemudian apa yang menjadi tujuan utama mereka? Mencari-cari kesalahan Yesus supaya Yesus ditangkap lalu dihukum. Dan memang saudara, kita tahu orang-orang yang beragama inilah yang kemudian menyalibkan Yesus. Mereka bersidang
dalam pemimpin agama lalu menangkap Yesus dan menyalibkannya. Mengapa bisa demikian, saudara? Bukankah Injil itu kabar baik? Bukankah mereka itu sejauh sebelumnya sudah mengenal tentang Allah? Tetapi kenapa kemudian tindakan mereka justru melawan Allah? Inilah konsep tradisi yang masih bercokol di pikiran mereka. Ini menyeliputi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Mereka tidak bisa mendengar kabar baik yang berasal dari Tuhan. Untuk itu, saudara, kalau kemudian tradisi yang begitu mengikat, menjerat seseorang, ya, maka pikirannya kemudian akan menciptakan Allah seperti pikiran mereka. Juru selamat seperti kehendak mereka sendiri, dan mereka mengingkari Allah yang menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan. Orang Yahudi tentu tahu tentang Allah. Mereka diajar sejak kecil, apalagi ahli-ahli Taurat. Bahkan orang-orang Farisi ini menjaga tradisi yang sedemikian. Tapi faktanya mereka punya pikiran yang berbeda tentang Allah. Mereka punya pikiran yang berbeda tentang Mesias. Sehingga sampai saat ini orang Yahudi masih menanti-nanti datangnya Mesias. Saudara, mengapa bisa demikian? Karena jerat konsep tradisi ini, selaput ini harus diangkat sehingga orang bisa mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja sebagai orang Kristen, ya, dalam pikiran konsep kita tentang pribadi Tuhan bisa berbeda dari Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab firman Tuhan. Bukankah seringkali kita mendengar Tuhan itu baik? Oh ya, Tuhan memang baik. Tetapi kalau ditanya lebih jauh, baik itu apa artinya? Kalau saya minta dikasih, dia baik. Bagaimana kalau kemudian minta tidak dikasih? Apakah Allah masih Allah yang baik? Belum tentu, saudara. Makanya tidak heran kalau kemudian walaupun beragama Kristen, kemungkinan murtad masih bisa. Harus diwaspadai. Dan bahaya yang ketiga, saudara, dinyatakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga yang harus kita waspadai adalah godaan kesenangan duniawi. Tuhan Yesus dengan terang, saudara, menjelaskan bahwa ada hal yang harus diwaspadai ketika kita memberitakan kabar baik kerajaan surga. Ada orang-orang yang masih diperbudak oleh kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa, saudara? Kekhawatiran akan hidup di dunia ini. Meskipun di rumahnya sudah banyak makanan, dia masih khawatir. Bagaimana hari esok? Makanan kan ada hari ini, besok bagaimana? Itu tentang hal yang pokok. Belum lagi khawatir dengan hal-hal yang lain. Kekhawatiran dunia ini telah menghambat menjadi semak duri yang membuat orang tidak bisa bertumbuh dalam firman, apalagi berbuah. Dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Kenapa Tuhan Yesus menyebut tipu daya, saudara? Karena orang begitu mengejar kekayaan, semakin dikejar akan semakin seperti mengejar bayang-bayang sendiri, saudara. Jangan dipikir, saudara, orang kaya itu akan puas dengan apa yang mereka dapat. Sebaliknya, kalau mereka melepaskan Tuhan, maka apa yang didapat hari ini, mereka ingin tingkatkan untuk lebih lagi bagi dirinya. Sehingga usaha yang dikerjakan oleh orang yang hanya mengejar harta ialah berusaha berlari sedemikian mengejar bayangannya sendiri. Dan hasilnya sia-sia. Sebab ketika kematian menjemput, tidak ada satu harta pun yang menyertai orang yang demikian. Terhadap orang yang masih memiliki konsep tentang kekhawatiran terhadap dunia dan juga harta yang begitu memikat mereka, maka berita Injil menjadi berita yang tidak menarik bagi mereka. Jadi saudara, 3 tantangan ini bisa kita hadapi ketika kita
memberitakan Injil kepada orang lain. Yaitu bagaimana kuasa si jahat itu merampas benih Injil itu. Lalu kita juga harus waspada karena selain iblis juga ada konsep dalam pikiran seseorang yang mereka fahami tentang Tuhan menurut mereka sendiri. Tentang Mesias, tentang keselamatan dalam konsep mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah godaan kesenangan duniawi. Tapi jangan khawatir saudara, sebab di bagian ayat yang ke-23 Tuhan Yesus melihat bagian yang lain. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bagian ini saya menyebut sebagai tantangan dan sekaligus peluang. Biasanya menghadapi hambatan yang pertama kita masih tahan memberitakan Injil. Kita masuk lalu menghadapi mungkin kesulitan yang kedua kita masih tahan. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan hambatan yang ketiga, biasanya sudah mulai goyah. Sudah 3 kali nih orang ini saya kejar untuk supaya dengar Injil. Tetapi faktanya tidak bisa. Dan biasanya pada waktu itu kita menyerah. Padahal kalau kita bisa melewati 3 tantangan ini, ada 1 peluang. Kemungkinannya yang mendengar ini adalah seorang yang disiapkan oleh Roh Kudus, yaitu hati tanahnya itu gembur dan siap ditaburi firman Tuhan. Lalu firman itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Jadi jangan menyerah dulu karena 3 tantangan. Lampaui sampai kita mendapatkan 1 tantangan yang Tuhan berikan itu. Dan itu menjadi challenge bagi kita ketika Injil itu hendak diberitakan. Mengapa hal ini kita lakukan terus menerus saudara? Karena kita tahu kalau di dalam Yesaya pasal 6 itu bahwa firman yang ditabur oleh Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mencapai maksud Tuhan dan Tuhan pasti berhasil. Jadi jangan menyerah. Sebab kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati anugerah keselamatan, tapi kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil kerajaan surga kepada semua orang supaya semua orang menjadi murid Kristus. Saudara, kira-kira tahun 1930 ada sending yang datang dari Eropa dan mereka mulai melayani di Jawa Timur. Dan salah satu seorang yang menjadi utusan misi itu begitu antusias memberitakan Injil, mengadakan KKR demi KKR. Lalu dia mulai masuk ke daerah Jawa Tengah, lalu masuk lagi ke daerah Cirebon, lalu Jakarta Utara dan sebagian besar Jabodetabek. Dan semua orang waktu itu mengenal orang ini. Tuhan hanya memberi usia kepada orang ini 42 tahun saja. Mungkin kita bilang dia mati muda. Tetapi dampak dari pemberitaan Injil ini, mungkin kita salah satu orang yang berbahagia. Karena engkong-engkong kita mendapat pengajaran dari orang ini. Siapa orang itu? John Sung. Kita semua tahu. Kalau kita tanya engkong kita pasti dia akan cerita. Nah saudara, mungkin orangnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi dampak dari pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu sampai kepada kita. Dan kita menjadi salah seorang yang mendapat anugerah keselamatan. Hari ini Tuhan menantang saudara supaya saudara ambil bagian, mewartakan, memberitakan, dan bersiap untuk menyatakan hadirnya Kerajaan Surga di tengah pandemik ini. Jangan menyerah. Mari lakukan yang baik dengan semampu kita. Roh Kudus akan mendahului pekerjaan ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuki dalam saat teduh.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita masuki doa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami datang kepadamu bersama-sama menundukkan seluruh kehidupan kami di hadapan kaki salib-Mu. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menyapa kami, mengingatkan panggilan kami untuk bersiap menabur. Bahkan kami percaya Roh Kudus-Mu telah mendahului kami. Untuk itu Tuhan, berkaryalah, tunjukkanlah kepada setiap orang yang hendak Engkau selamatkan. Dan pakailah kami menjadi alat-Mu. Sebab kami merasa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Bahkan bagaimana kami menghidupi sebagai murid-Mu ini adalah anugerah yang sangat besar. Kami ingin membagikannya. Kami ingin orang lain mengalaminya. Untuk itu Tuhan, ini kami, pakailah kami. Tuhan, kami juga mengingat bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka. Oleh karena dampak dari COVID-19 ini, kami mohon Tuhan campur tangan. Berkatilah mereka, cukupkanlah hidup mereka. Dan di tengah pergumulan ini Tuhan, biarlah mereka terus mengingat Tuhan yang adalah sumber berkat, yang akan mencukupkan kehidupan mereka, bahkan akan menjadikan mereka saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang studi dengan kenormalan yang baru. Tuhan, menolong anak-anak kami, sebab kami percaya anak-anak kami adalah generasi yang hendak Tuhan pakai di kemudian hari. Oleh sebab itu kuduskanlah mereka, jagalah mereka, dan biarlah mereka boleh mempersiapkan masa depan dengan baik. Dan setiap kami orang tua bisa mendampingi mereka, dan biarlah Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu dalam setiap upaya yang diselenggarakan bagi pelayanan jemaat. Tuhan kiranya menolong baik pemimpin gereja, para majelis, hamba Tuhan, juga setiap aktivis. Tolonglah kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang penuh kasih, sehingga kami bisa mengupayakan hal yang baik untuk kemajuan pertumbuhan kehidupan rohani jemaat-Mu di GKI Kota Modern ini. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini berseru kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan menjawabnya. Kami serahkan bangsa negara kami di tengah-tengah hendak mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami, baik presiden, jajarannya, hingga kepada pemerintahan daerah, supaya mereka boleh diberi hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, lindungi kami, beri kami kesehatan, bahkan buatlah hidup kami berkemenangan, dan jadikanlah kami saluran berkat Injil firman kerajaan Allah itu kepada semua orang. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Nas persembahan kita pada saat ini terambil di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kepada kita diberikan kesempatan untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan membawa persembahan syukur. Kita boleh mentransfer persembahan syukur kita ataupun kita boleh mengumpulkan di rumah kita masing-masing, dan pada saatnya kita boleh membawa ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita doakan persembahan kita. Syukur kepadamu ya Allah, Engkaulah sumber segala sesuatu. Apa yang boleh kami rasakan, kami boleh kecapi saat ini, semua itu berasal daripada Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mengembalikannya kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya, biarlah Tuhan menerimanya. Berkenan akan persembahan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Semakin banyak jiwa yang ditolong, yang dimenangkan melalui setiap berkat anak-anak Tuhan. Mohon berkat-Mu bagi kami sekalian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Ingatlah bahwa di luar sana masih banyak jiwa yang mengerang. Kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang-Mu bagi mereka yang berada di luar sana. Mungkin itu temanmu, tetanggamu, orang-orang di sekitarmu. Wartakan Kristus sehingga mereka juga boleh masuk ke dalam terang Tuhan kita Yesus Kristus. Kirimlah terang-Mu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar isinya tersebar, kirimlah terang-Mu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Bapak Ibu Saudara, ingatlah dan responilah panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena mereka Tuhan menginginkan untuk menjadi murid-Nya. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh.